Pak Masinton yang kemarin berusaha melawan yang rakus ya Pak Masinton ya. Keren Pak Masinton. Walaupun Pak Masinton dari partai yang saya bukan partai pemilih, bukan memilih partai Bapak, tapi pernyataan Bapak kali ini saya setuju. Saya sepakat kalau memang Bapak mempunyai buktinya. Bongkar Pak, supaya rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Ngopinya ntar pas buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalaupun ada yang sakit dari kalian itu insya Allah jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini lagi masih panas-panasnya juga berita tentang minyak goreng. Yang kemarin kita bahas sama-sama tentang kenapa Bareskrim tidak ada di situ. Ya kan, mestinya kan yang mestinya tahu pertama itu Bareskrim mestinya. Apakah kabar Bareskrim di sini lagi ngapain waktu kasus itu? Padahal kata Menteri Perdagangan, katanya Menteri Perdagangan komunikasi dengan pihak Mabes Polri itu intens sekali sampai sehari 2 kali, udah kayak minum obat ya. Tapi kenapa Bareskrim tidak bertindak? Ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Bagi rakyat Indonesia bertanya, kenapa yang harus memutuskan tersangka itu, mengumumkan tersangka itu dari pihak Kejaksaan Agung? Dan yang lebih membuat kita terbelalak, membuat otak intelijen ini berjalan. Orang yang membisiki Menteri Perdagangan waktu rapat dengan DPR RI, itulah orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Padahal di video yang beredar itu bilang hari Senin ada tersangka, info dari Bareskrim. Wow, ini ada apa? Ada apa dengan Mabes Polri? Ada apa dengan Bareskrim? Ada apa dengan kabar Eskrim? Ada apa dengan minyak goreng? Ada apa dengan Muldoko? Ada apa dengan Luhut Binsar Panjaitan? Ada apa dengan Kaisang Pangarep? Dan hari ini, sore ini, ada apa lagi nih dengan minyak goreng nih? Kok ada berita begini? Terungkap perusahaan sawit mensponsori penundaan pemilu. Duitnya disiapin untuk membayar sidang MPR. Wow! Wow! Oh, gua baca lagi nih judulnya ya. Dan di situ ada gambar apa itu yang sebelah kiri itu garis polisi apa barang buktinya itu ya, gua nggak tahu, mungkin botol minyak gitu ya. Di sebelahnya lagi gambar Pak Jokowi dengan 3 jari. Wow, wow, wow. Aduh, keren ya, keren ya. Kita baca dulu beritanya guys. Dilansir dari portal berita keuangannews.id 25 April 2022. knews.id. Kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng di Kementerian Perdagangan Kemendak diduga terkait pengumpulan dana untuk membayar penundaan pemilu 2024. Oh. Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengaku memiliki informasi tersebut. Hah? Pak Masinton yang kemarin berusaha melawan yang rakus ya Pak Masinton ya. Keren Pak Masinton. Walaupun Pak Masinton dari partai yang saya bukan partai pemilih, bukan memilih partai Bapak, tapi pernyataan Bapak kali ini saya setuju. Saya sepakat kalau memang Bapak mempunyai buktinya. Bongkar Pak, supaya rakyat tahu.
Masinton berharap informasi tersebut dapat digunakan Kejaksaan Agung untuk mendalami kasus ini. Wow. Saya ada informasi menyampaikan bahwa dia memberikan sinyalmen menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal, serta mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk memelihara dan menunda pemilu, tegas Masinton di Jakarta Sabtu 23 April 2022. Wow. Oh, pantas saja ya. Kayaknya Bareskrim diem ya. Apakah Bareskrim terlibat? Menurutnya, pihak oligarki kapital atau kaum pemodal merasa sangat nyaman dengan kondisi saat ini. Dikatakan kaum pemodal sangat mudah memuluskan keinginan untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka tinggal menyiapkan uang dan meninggalkan parpol yang menyatakan penolakan. Oh, oligarki ya, oligarki pakai duit ya. Kita lawan oligarki perampok ini. Kita harus dukung Pak Masinton kalau begini. Rakyat bersama Pak Masinton untuk membongkar skandal oligarki perampok. Bagi mereka ini gampang. Oligarki pemodal itu bisa dihitung semua kok. Informasi yang saya terima, PDIP itu tinggalin saja, tinggal hitung aja duitnya disiapin. Nah lu, ucap Masinton. Aduh. Langkah oligarki kapital atau kaum pemodal itu bisa terlihat dari adanya mobilisasi yang terjadi. Misalnya ada dukungan mengklaim petani sawit tiba-tiba menyuarakan 3 periode. Waduh. Kemudian ada korelasi dukungan yang tiba-tiba dari petani sawit, dukung 3 periode. Siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi korporat. Lah itu anggarannya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR. Ini kan bahayanya di situ. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak benar ucapnya. Makasih Pak Masinton. Dan ini mudah-mudahan ya pihak Kejaksaan Agung benar-benar profesional dalam mengusut kasus ini ya, membongkar kasus ini ya. Masinton menyebut PDIP menolak adanya isu-isu tersebut untuk menjaga konstitusi. Selain itu, lanjut Masinton, perlunya memberantas kasus korupsi pemberian fasilitas minyak goreng ini sampai ke akar-akarnya. Termasuk kemungkinan beberapa pihak memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu. Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut. Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung. Maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu. Termasuk aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu, paparnya. Iya Pak Masinton. Dan kami juga bingung Pak Masinton, kenapa Bareskrim nggak bergerak? Kenapa Mabes Polri dari Bareskrim nggak bergerak? Mestinya kan kalau dalam pasal pidana itu polisi dulu yang bergerak, baru kejaksaan. Ini lucu Pak. Waktu rapat dengan DPR RI, Menteri Perdagangan Pak Lutfi itu menerima bisikan dari dirjennya. Bunyi bisikannya kurang lebih hari Senin akan ada tersangka yang ditetapkan oleh Bareskrim. Itu berarti dari Bareskrim Pak. Tapi ternyata yang menjadi tersangka yang lagi ngebisikin tadi Pak. Dan bukan dari Bareskrim yang menetapkan tersangkanya. Justru dari Kejaksaan Agung. Ini ada apa? Kemana kabar Bareskrim? Wah, ya. Ya, mulai terbuka pelan-pelan guys. Kita tuh sabar jadi rakyat Indonesia tuh. Tenang aja. Kita akan tetap bersuara. Dan ini kasus harus dikawal. Harus banyak masyarakat yang melek ini. Ngelihat ini. Supaya lu tahu nih oligarki ini gimana oligarki ini. Mereka merasa punya duit sih. Merasa semua bisa dibeli sih. Kita juga sih kadang-kadang jadi rakyat gampang banget dibeli sih ya.
Kalau pejabatnya gampang dibeli nggak? Komentar di bawah yang baik. Melalui media sosialnya juga mengunggah adanya dugaan perusahaan sawit turut serta mendanai isu penundaan pemilu. Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. Tulis Ed Masinton seperti dikutip pada Minggu 24 April 2022. Oke guys, itu tadi beritanya guys. Wahai rakyat Indonesia, masih belum mau melek loh. Mudah-mudahan aja ya, kita berharap Kejaksaan Agung benar-benar bisa profesional. Dan juga buat Bapak Kapolri yang terhormat, Bapak Listio. Ya Pak, pertanyaan rakyat, kenapa Mabes Polri diem aja Pak? Dan kabar eskrimnya, masa nggak tahu Pak tentang ada mafia minyak goreng begini? Apakah ada apa gitu Pak? Rakyat pengen tahu gitu, publik pengen tahu. Kenapa ini? Kenapa yang menetapkan tersangkanya justru Kejaksaan Agung? Kenapa bukan dari Polri? Dan ini dengan informasi dari Pak Masinton ini makin jelas bahwasannya yang bermain ini adalah oligarki. Nah, masa sih pemerintah kita kalah sama oligarki? Dewan kita kalah sama oligarki gitu. Kalau pemerintah dan dewan kalah sama oligarki, ya terpaksa rakyat turun tangan ya. Rakyat juga mau kalah sama oligarki. Kalau gue sih kagak, nggak tahu yang lain. Ini negara demokrasi, kita berbeda pendapat silakan. Ada yang pro oligarki, mau jilat oligarki silakan. Kalau gue, maaf, gue memang miskin, tapi hidup gue nggak sanjing itu. Selamat menunaikan ibadah puasa sampai berbuka. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Semoga puasa kita insya Allah diterima sama Allah, lancar, bermanfaat. Ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Tetap cerdas Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat rakyat Indonesia, lawan oligarki perampok.